Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang ini ya. Nah, jadi pertanyaannya itu, Bang, gimana cara membuat ikan gupi yang dari luar kota atau luar pulau itu cepat beranak? Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanyaan itu ya. Oke, mantap. Ya, ini kita update lokasi farm dulu. Ini banjir. Nah, ini genangan air gak habis-habis. Ini airnya malah mengalir terus. Nah, kayak gini. Nah, jadi dia tuh ngalir dari ujung-ujung sana ya, karena sebelah ini langsung sungai. Nah, jadi kayak gitu. Ya, sekarang kita langsung aja ke topik pembahasan, gimana cara membuat ikan gupi yang dari luar kota atau luar pulau itu bisa cepat beranak. Nah, sebenarnya untuk cara membuat ikan gupi yang dari luar kota cepat beranak itu ada berbagai macam faktor. Nah, yang pertama ini dari faktor dasar dulu kita bahas, oke? Faktor yang pertama itu dari si ikan sendiri. Nah, jadi kalian kalau mau beli ikan dari luar kota atau luar pulau dan kalian ingin ikannya itu cepat beranak, pastikan bahwa ikan yang kalian beli itu usianya sudah cukup untuk beranak atau untuk berkembang biak. Nah, usia yang paling sesuai untuk berkembang biak itu usia berapa? Nah, usia yang paling cocok untuk ikan berkembang biak itu adalah 4 bulan. Nah, jadi kalian bisa tanyakan dulu kepada si breeder atau kepada si penjual ikan ini usia berapa. Nah, setelah kalian tahu usianya, kalian cek dulu ikannya. Jadi kalian itu harus lihat ikan yang akan dikirim. Jadi kalian jangan asal beli ikan tanpa lihat ikannya kayak apa ya. Nah, jadi ini saya kasih contoh buat kalian semua ikan usia 4 bulan yang udah siap induk. Nah, ini usianya 4 bulan lebih dikit lah. Nah, kayak gini. Nah, kalau kalian ingin ikan dari luar kota itu cepat beranak, usahakan kalian cari yang ikan-ikan kayak gini ya. Jadi size-nya itu udah besar dan gravid spotnya itu udah keluar agak banyak. Nah, gravid spot itu merupakan bercak hitam atau merah di belakang perut ikan betina ya, kayak gini ya. Nah, ini. Nah, itu kelihatan kan merah-merah kan? Nah, jadi kalian itu juga harus melihat ikannya kayak apa, karena gak semua ikan yang usianya 4 bulan itu size-nya sebesar ini. Gak semua. Ada beberapa ikan yang bisa dikatakan itu cebol. Cebol itu kenapa? Ikan cebol ini merupakan ikan yang gak besar-besar gitulah simpelnya. Nah, jadi kalian usahakan cari ikan-ikan atau beli ikan-ikan yang kayak gini. Kalau kalian pengen ikannya cepat beranak. Kalau perlu kalian cari yang hamil. Nah, kalau hamil ciri-cirinya ya apa? Nah, kalau hamil itu ciri-ciri ikan hamil, kalian bisa langsung cek di video saya sebelumnya ya, link di sini ya. Di sana sudah saya bahas lengkap mengenai ciri-ciri ikan hamil. Kalian bisa langsung cek di sana. Oke, mantap. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan ikannya, kalian udah serak nih, ini size-nya bagus, usia 4 bulanan, harga cocok. Nah, kalau udah cocok tinggal kalian beli aja. Kalian tunggu sampai di rumah. Nah, setelah itu kita masuk ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini adalah lingkungan. Yang paling berpengaruh untuk ikan gupi mau melahirkan itu adalah lingkungan. Jika ikan gupi tidak cocok dengan lingkungan baru, dia pasti akan stres. Kalau udah stres itu resikonya 2, mati atau dia gak akan melahirkan anak-anaknya. Nah, gimana caranya supaya bisa membuat ikan gupi itu betah di tempat baru? Nah, jadi cara untuk membuat ikan gupi betah itu yang pertama itu kalian tanyakan ke si penjual atau si breeder, ikan ini biasanya itu makan apa? Makan pelet atau makan pakan hidup? Kalau pelet kalian cari tahu peletnya apa. Kalau pakan hidup kalian cari tahu juga pakan hidupnya apa. Jadi kalian sesuaikan pakan yang di farm lama dengan pakan yang di farm baru itu disesuaikan dengan si ikan, supaya si ikan bisa tetap nyaman berada di wadah pembesaran atau wadah breeding.
Nah, setelah kalian membuat pakannya itu sama, hal yang kedua itu kalian harus membuat lingkungan atau kalian harus membuat kualitas air tempat ikan itu berada itu bagus. Karena kualitas air yang bagus itu dapat membuat ikan gupi bisa lebih nyaman di tempat baru. Kalau kualitas airnya itu kurang bagus, bisa jadi dia stres. Kalau udah stres, resikonya mati. Nah, jangan lupa juga buat perlakuan ikan gupi yang baru datang dari luar kota itu diaklimasi dulu ya. Nah, cara aklimasi itu gimana? Nah, untuk cara aklimasi kalian bisa langsung cek di sini. Nah, aklimasi itu apa? Jadi aklimasi itu merupakan penyesuaian suhu ikan dari suhu perjalanan dan suhu yang ada di farm. Nah, pokoknya lebih detailnya kalian bisa langsung cek di video saya yang di sini ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita juga harus membuat ikannya itu senyaman mungkin, jangan sampai stres. Karena kalau udah stres itu ikannya nanti bisa gagal melahirkan bahkan mati. Nah, jadi kalian itu harus menyiapkan yang pertama indukannya harus bagus, kalian harus pinter milih, harus pinter cari penjual. Karena gak semua penjual itu jujur ya dengan ikan yang dikirim ya. Selanjutnya ini kalian harus menyesuaikan kondisi lingkungan baru untuk si ikan baru. Nah, lingkungan barunya itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat ikan itu berada. Nah, setelah itu yang ketiga kalian ini harus menjaga suhu dan pakan itu terpenuhi setiap hari. Supaya nanti ikannya bisa lebih nyaman lagi dan bisa lebih enjoy untuk melahirkan anak-anaknya. Nah, jangan lupa kalau ikan kalian itu mau melahirkan, usahakan pakai tanaman air raffia atau breeding box. Nah, kenapa harus pakai berbagai macam alat ini? Karena berbagai macam alat ini sangat berguna untuk membuat ikan gupi nyaman dalam melahirkan. Kalau tanaman air ini contohnya kayak gini ya. Nah, ini ada ekor tupai. Nah, tanaman air ini berguna untuk tempat sembunyi si ikan. Jadi, nanti ikan-ikan yang lahir itu bisa selamat dari serangan si induk. Karena ikan gupi yang baru lahiran itu biasanya sifat kanibalnya itu meningkat ya. Nah, untuk contoh tanaman air kayak gini, kalau contoh raffia itu kalian bisa cek di video saya yang di sini, itu ada contoh penanganan ikan gupi lahiran menggunakan tali raffia. Selanjutnya kalau breeding box itu contohnya di sini ada. Nah, kalau breeding box ini kayak gini ya. Nah, ini contoh breeding box yang saya pakai. Bentuknya itu kayak gini. Nah, kalian bisa buat sendiri di rumah. Pokoknya contohnya kayak gini ya. Nah, ini. Jadi nanti ini cara kerjanya, si induk akan berada di dalam dan anakannya nanti kalau udah lahir bisa keluar dari lubang-lubang ini sehingga tidak termakan oleh si induk. Oke? Nah, jadi seperti itu cara yang bisa dilakukan untuk membuat ikan gupi dari luar kota atau luar pulau itu cepat beranak. Nah, kalian juga harus memperhitungkan hari pengiriman atau lama pengiriman. Kalau bisa cari pengiriman yang cepat untuk mencegah ikannya stres dan untuk mencegah hal-hal lain yang bisa terjadi di perjalanan lah. Oke, kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Buat kalian yang masih punya pertanyaan mengenai ikan gupi, mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan ikan gupi, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab satu-satu ya. Nah, untuk jawaban setiap komentar dari kalian itu biasanya saya jawab lewat video, karena untuk jawaban lewat video itu saya bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci dan juga saya bisa memberikan contoh-contoh yang ada di farm. Nah, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari channel Alam 9, kurang lebihnya mohon maaf. Buat kalian yang masih bingung langsung aja tulis di kolom komentar. Buat kalian juga yang yang ingin request video, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti saya bikinin videonya. Oke, mantap. Cukup sekian dari channel Alam 9, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Mantap, jos.